Kibar masih bisa Masih diselip. bisa diselip itu dia. Sekarang itu nggak zaman bendera apa? Apa? Janur kuning Melengkung. melengkung nggak zaman. Kalau Kalau bendera kuning belum pakai kibar masih bisa. Oke. Lo feel lu ternyata salah. Waduh. Ketika lu nembak ditolak. Halo Sobat Dekato, kembali lagi bersama saya Deka di acara Ngobras, ngobrol bahas rasa. Hari ini gue kedatangan bintang tamu nih. Di sebelah gue siapa nih? Diki namanya. Woi, aktivitasnya apa Bang Diki? Untuk saat ini sih bekerja, Bekerja. hidup, dan liburan, Liburan ya. dan rebahan. Dan rebahan, oke. Iya. Biasanya nih ya, yang namanya cinta itu kan semua orang, semua kalangan pasti merasakan. Ah, itu pasti merasakan sih. Masih ya kan. Paling dari remaja sampai nanti meninggal. Kita masih bisa rasakan cinta itu. Kalau meninggal cinta yang hilang dong ya. Cinta yang hilang, aduh, ya lagi Pak. Ya oke gini dah. Kan kita tuh yang namanya pasti ngejalanin yang namanya hidup ya nggak sih? Yang dimana lu punya pengalaman soal cinta dong. Ya nggak sih? Pernah nggak sih lu ngerasain yang namanya cinta dalam diam? Maksudnya cinta dalam diam tuh gimana tuh Pak? Maksudnya kayak gini nih, misalkan lu suka nih sama orang nih, tapi lu tuh nggak mau menyampaikan gitu rasa sayang lu, itu mah rasa sering. cinta lu. Oh, sering. Berarti sering memendam rasa cinta dalam hati dong ya? Oh, lebih baik memendam cinta dalam hati daripada menendam dendam. Oh, nggak baik, dendam jadi santet ya. Asal jangan cinta ditolak dukun bertindak. Aduh, jangan Pak. Jangan selemah itu jadi manusia. Iya lah. Tapi nih sebelum ini, gue nanya dulu nih, ini bukan soal lu yang dimana lu tuh kayak, gue suka sama orang nih, tapi gue mau nanya nih. Di antara teman-teman lu kan ada pasti dong yang kita nongkrong sama cewek-cewek ya nggak sih? Ada nggak sih lu ngerasa kayak cewek itu yang suka sama lu tapi dia diem-diem aja tuh? Aduh. Ada nggak tuh? Gak tau nih, kalau misalnya gue bilang ada, ntar gue dibilang kegeeran. Ya feel lu aja lah feel kayak aja. gimana. Di SMA sih banyak Oh, di tuh. SMA tuh. Banyak tuh yang kayak SKSD gitu Iya. lah. Terus kayak, aduh nih orang kayak kok kepo banget sama gue Iya. atau gimana, kayak antara suka atau emang friendly nih masalahnya di situ gitu ya. tuh. Siapa tuh? Jangan nanti orang tahu. Itu berarti bisa kasih di sekolah tuh ya? Di sekolah, paling banyak di sekolah. Soalnya di kuliah kayaknya saya kupu-kupu, Pak. Oh, kupu-kupu, kuliah pulang. Emang dulu kuliahnya di mana? Di UIN, Pak. Oh, di UIN. Jakarta situ. Universitas Islam. atau Islam? Negeri. Negeri ya. Negeri cinta apa negeri Ciputat? Aduh, apa ini? Oke lah. Tapi kan begini ya, yang namanya lu kan pasti ngerasa tuh. Ya kan, lu ngerasa feel nih. Apa sih tanda-tanda kalau cewek itu suka sama kita? Ya banyak sih, kayak Banyak. terlihatnya sih dari sini aja, dari sifat dia ke kita sama gitu ya? beda sama sifat perilaku dia ke temen yang lain gitu. Entah lebih perhatian, entah Iya. lebih ya tatapan mata gimana. Tapi tergantung juga sih, kadang-kadang Iya. kayak kita yang kegeeran dah. Iya. Sebenarnya tuh orang friendly gitu, Iya, kayak bisa bisa jadi seperti itu. Atau yang benar suka kan kita nggak tahu. Tapi ini kan udah tahu nih gitu ya, biasa kita sebagai cowok ada feel dong. Nih kayaknya cewek suka sama gue nih. Ya ada kayak gitu. Nah, ada dua kemungkinan. Antara lu suka sama dia atau lu nggak suka sama dia. Kalau lu ini lu deh. Kalau lu nggak suka sama dia, apa yang lu lakuin? Apa lu menjauh atau ya udahlah biasa aja atau gimana? Agak susah sebenarnya. Bisa. Gimana ya? Jaga perasaan tuh. Jadinya natural nih gitu Iya. kan. Yang ketika tahu wah dia suka sama gue nih, aduh gue jadi nggak enak. Oh, gitu iya. ya. Kayak jaga perasaan banget gue jadinya. Ya jadi lebih kaku gitu, lebih awkward kalau lebih awkward ya. Iya. Terus kalau misalnya yang satu lagi tuh apa tadi? Yang satu lagi tuh kalau misalkan lu suka sama dia. Kalau gue suka sama dia ya sebenarnya sama Sama. aku, lebih awkward. Iya, lebih Tapi awkward. arah langkahnya gue mau kemana sih lebih tahu Oh, nih. gitu ya. Bisa, wah dia suka sama gue nih, gue suka sama dia nih, wah bisa berarti kan gampang gitu kan masuknya. Gampang, ya. Nggak usah ribet-ribet PDKT. Iya. Udah dekat duluan. Iya. Itu biasanya cinlok tuh ya, cinta lokasi tuh kalau kayak gitu ya. Mungkin nggak tahu juga. Maybe ya. Iya. Ya emang kalau kita sih kalau misalnya bicara soal cinta dalam diam tuh ya, ya nggak sih. Terus kayak ketika lu udah sama-sama tahu dan suka terus akhirnya lu nembak ya nggak sih. Nah, yang pertanyaan gue tuh tadi, lu tuh bakal lu tembak nggak kalau misalnya lu sama-sama suka sama dia? Dia suka sama lu suka sama dia. Ya pasti gue tembak sih itu. Oh tembak ya. Iya, kalau nggak ketembak ya nggak bisa kita ambil. Gimana pas sama hasil berburunya kita nggak tahu Gitu. kalau nggak ketembak. Tapi kalau feel lu ternyata salah. Waduh. Ketika lu nembak ditolak.
Ya pasti gue patah hati di situ, sakit patah pasti, hati tuh ya? Iya, tapi gimana ya, harus dilalui sampai gitu sih. So kalau nggak patah hati ya nggak belajar gitu untuk mencintai gitu. Biasanya kan kalau cewek kayak gitu tuh, kalau misalnya dia nolak, ih lu kok malah ngejauh dari gue gitu. Gue kan padahal pengen buat diperjuangin sama lu, gimana tuh? Aduh, capek banget gitu Pak. Sebenarnya aduh itu panjang soalnya Ya, pembahasannya panjang, itu ya, kayak pembahasannya. hubungan dengan tuh. Kalau saya bisa bicara gender Pak. Oh gender ya? Kayak laki-laki tuh harus bagaimana, perempuan harus bagaimana kan kalau masyarakat setuju seperti itu. Tapi ya nggak tahu kenapa sih mesti begitu ya? Kenapa mesti begitu ya? Kenapa Iya. mesti jual mahal gitu? Padahal sama-sama pengen gitu Iya. gimana? Tapi kan yang namanya cewek kan biasa tuh kayak, ini kalau seandainya gue pengen tahu nih perjuangan dia kayak gimana gitu. Menurut lu cewek yang kayak gimana sih yang harus diperjuangin gitu? Kan ada kalau misal kayaknya dia emang benar-benar nolak gue deh karena gue bukan level dia gitu. Minum dulu aus. Kayak Ya, oke. Pertanyaan yang membingungkan dan membagongkan. iya, membagongkan kata temen gue sudah. Gimana tuh? Jadi lu nembak nih Gua nembak, ceritanya, dia terus tahu gua ditolak. suka, Iya, tapi ditolak lu udah sama feel dia. nih kayak dia juga suka sama gue ditolak sama dia kayak gitu. Aduh, kasihan juga sih di cowok ternyata ini ya, salah satu korban stigma sebenarnya. Iya, Ya. stigma. Stigma kalau laki-laki itu harus berjuang keras untuk mendukung Oh, gitu perempuan. ya. Jadi kayak selama ini kan laki-laki berjuang keras ya, sedangkan Iya. perempuan ya udah diem aja gitu. masa begitu kan nggak bisa juga Iya, kan? enggak. Kan nggak selalu, kan ada juga hubungan kan cuma dua arah, nggak mungkin begitu kan, kasihan Iya. juga jatuhnya. Harus Saya sih, iya. ya udah kalau saya ditolak ya udah saya mah tinggal aja, ngapain gitu saya ya? kejar lagi capek-capek gitu Iya, kan. Dia berarti kalau emang dia benar suka tapi nolak, berarti dia nggak menghargai perasaan saya saat itu. Oh, siap. Ngapain ya kan? Ya namanya perjuangan itu harus bareng-bareng ya kan? Iya harus bareng-bareng. Oh, dari, iya. dari awal, dari kenalan, PDKT sampai nanti bendera kuning berkibar. Boleh. Selama bendera kuning belum berkibar masih bisa Masih diselip. bisa soalnya itu dia. Sekarang nggak zaman bendera apa? Apa? Janur kuning Melengkung. nggak zaman. Kalau Kalau bendera kuning belum berkibar masih bisa. Oke, biasa sudah. Tapi nih, Ah. nah sekarang kita balik situasinya. Lu yang mencintai dalam diam tuh gimana? Terus Sorry. apa sih alasan lu? Kenapa lu kok nggak ngungkapin kayak gitu sama si cewek tersebut? Sering itu. Sering. Kenapa? Ada beberapa faktor. Faktor. Faktor pertama dia udah punya cowok. Oh. Jadi orang ketiga dong ya? Iya, aduh. Iya. Kalau itu sih kalau kayak gitu Iya. udah sebisa mungkin istilahnya dalam nggak fokus ke dia karena Iya. kalau misalnya gue kejar dia mau sama gue, Mm-mm. gue pikir kok sama gue ada orang lain yang deketin dia mau mutusin gitu kan. Siapa tahu sama gue nanti Iya. ada orang lain suka sama dia deketin Ah, selingkuh lagi sama orang lain, nggak mau gue. Terbukti dari situ. Sekali juga yang karena insecure aja sih. oh insecure ya. Insecure kayak nggak percaya diri, Iya. kayak nggak deh. gitu. Apa alasannya? Karena beda level, strata atau gimana? Kalau insecure sih nggak ada hubungan, kalau gue ya pribadi ya nggak ada hubungan sama strata atau Oh, gitu. ke arah ke internal aja, ke dalam diri gue aja gitu, kayak kayaknya gue belum siap atau karena kayak nanti aja deh gitu. Jadi kayak Oh, gitu. ya, kalau gue sih gini sih ntar gue pikir sebentar. Minum dulu. Sebentar aus. Kalau lu Oke. kalau lu belum bahagia sama hidup lu, apa kalau mau bawa orang lain ke dalam hidup lu itu? Iya. Itu kalau gua. Tapi ada kalanya juga selama lu proses mau bahagia dalam hidup lu ya nggak apa-apa gitu, lu cari orang lain buat ngebantu proses lu kebahagiaan gitu. Luas dasar. Tapi tadi gue setuju banget apa yang lo katain tuh. Kayak bahwasanya kita ketika ada wanita udah milik orang, Heeh. jangan dikejar. Jangan dikejar. Karena ketika dia jadi milik kita, bisa jadi nanti orang tersebut bisa meninggalkan kita karena orang lain. Iya, itu udah terbukti dari situ kan, ngapain? Iya. Kata orang kejar terus selama bendera kuning nggak berkibar. Iya dong. Jadi orang ketiga nggak enak bro. Oh, Nggak enak enak ya? banget, nggak Iya asik sih. boy. Iya tapi satu hal lagi nih, kan lu nggak mau mengungkapkan gitu. Nah di satu sisi ternyata lu dapat informasi nih setelah lu lama banget, udah lama banget nggak ketemu sama dia dan segala macam, akhirnya lu berhubungan nih misalkan di sosmed lah di mana ya. Terus nggak ngomong, lu sih dulu nggak deketin gue, padahal gue suka sama lu. Lu sih nggak ngasih tahu gua. Iya, lu sih nggak nembak gue gitu, lu cuma ngasih harapan palsu lah. Iya. Apa yang lu lakuin kayak gitu? Dan kondisinya lu sama-sama Masih jomblo. Oh, ya jomblo. Ah, itu. Di lumut, ikatan jomblo lucu dan imut.
Gimana tuh? Ya kalau teman-teman gue sih ya tinggal satset udah kayak gitu. Oh, satset. Gue kalau umur segini, umur gue 26 gitu kan. Mungkin dia seumuran sama gue ya, satset aja lah, kita udah langsung pikiran masa depan. Jauh banget ya. Itu kayak ya itu seperti itu kayak kalau ya berarti dia available single kan? Iya. Gue juga available ya, kenapa tidak gitu. Nggak masalah ya. Udah tahu dari dulu kelakuannya gimana, gue tahu kelakuannya di masa lalu, setidaknya ya bisa lah. Tapi ada juga sih cewek yang dia ngungkapin, lu sih nggak nembak sama gue jadinya jadian sama dia deh. Ada nggak gitu? Pernah nggak sih? Nggak pernah kalau gitu. Nggak pernah. Tapi kalau kayak gitu kembali ke tadi gitu. Oh, gitu. Dia nggak menghargai perasaan gue, ngapain? Iya benar. Iya. Gue kan sebagai laki-laki juga punya perasaan gitu. Iya siap. Kayak nggak harus nih laki-laki tuh begini pernah gue kan nggak begitu kan? Iya benar. Gue punya individu gue sendiri, gue punya keluarga sendiri, gue punya sejarah sendiri, kepribadian gue sendiri gitu. Iya. Jadi ya gue nggak mesti harus sesuai dengan apa yang dia pengen gitu, yang dia bilang lo harusnya begini juga. Ngasih laki-laki harga diri dong. Harga diri. Iya. Ketika laki-laki diinjak harga dirinya, wah. Ya iya. Perasaan kita juga harga diri kan. Itu. Iya. Nah pada intinya kan ketika kita cinta dalam diam kan kita nggak mengungkapkan tuh. Nah lu lebih milih yang mana nih? Ketika memang lu tuh nggak bisa ngebaca lah pokoknya dia suka apa sama lu apa enggak, atau dia tuh emangnya friendly, atau lu nganggap soal sahabat lah, kan udah deket banget nih, ya kan, lu sahabatan segala macem sama dia, ya kan. Terus dan pada akhirnya cinta dalam diam ya nggak sih? Tapi lu percaya nggak sih? Ketika dua insan, laki-laki dan pria sahabatan tuh nggak ada perasaan, menurut lu gimana? Kalau perasaan sih ya, ini gue agak beda sedikit sama yang beberapa manusia masyarakat sih jadinya gitu ya. Karena gue dalam berteman tuh menggunakan perasaan. Oh yes. Ke laki-laki ke perempuan. Oh gitu. Jadi gini, kalau gue kan bahasa Inggris nih, songong. Yes no. yes no. Kalau di sini nggak ada cinta kan, cinta dalam diam. Iya. Di sana kata love itu sebenarnya universal. Oh universal ya. Kalau di sini kan cinta kan lebih kayak romantis ya. Iya. Kayak love, I love you. Ngomong I love you ke anak sendiri, I love you ke orang tua, I love you ke teman tuh nggak masalah. Nggak masalah ya. Kalau di sini aku cinta kamu, lu nembak gua, lu kan nggak juga kan. Jadi kayak kalau ada sahabatan entah itu cewek, ya gue pakai perasaan juga, gue sayang sama dia sebagai teman gue. Sebagai teman. Gue investasi perasaan gue ke dia gitu kan. Gitu. Pokoknya pada dasarnya, pada intinya, yang namanya cinta berbeda-beda dong ya. Iya. Cinta ke keluarga, cinta ke teman, ke sahabat, dan cinta sama pasangan kita ya kan. Cek di 7 perbedaan cinta dalam Yunani. Wih. Ada gue lupa apa aja, tapi gitu ada ya? 7 tipe cinta. Ada keluarga, cinta ke diri sendiri, cinta romantis, cinta nafsu juga ada. Ya gitu macam-macam. Jadi kayak cinta itu universal, nggak mesti lu nggak bisa nggak cinta sama temen lo, nggak cinta sama keluarga lo. Karena di Indonesia aja terlalu konteks cinta tuh digunakan untuk romantis gitu. Kayak ya gue masa sih gue cinta sama temen gue, ya nggak masalah sebenarnya. Jadi kayak kalau untuk romantis sahabat gitu ya. Iya. Ada nggak sih yang kira-kira romantis gitu? Pernah aja tapi ya. Nah. Kembali lagi kalau saya tolak kata gimana tadi awkward. Iya. Iya. Tapi ada banyak pertanyaan lah yang terbenak misalkan dalam cinlok karena persahabatan tuh. Lu lebih milih yang mana? Misalkan lu suka nih sama dia, gitu. Kalau gue nembak, diterima, nanti gue putus, hilanglah persahabatan gue. Kalau gue nggak nembak ya gue tetap bersahabat, tapi perasaan gue pendam. Apa yang lo lakuin dengan situasi kondisi persis? Minum dulu lah, haus kayaknya. Aduh, ini pertanyaannya terlalu berat buat saya. Soalnya masalah perasaan Iya, perasaan ya. Yang penting jangan sebut merek lah. Gimana, boy? Gimana? Ya kan namanya kita kan ya di situasi seperti itu kita punya sahabat kan, pasti dong lo punya sahabat cewek kan. Ya nggak sih, antara kan dua kemungkinan lah. Kan ada yang percaya dan ada yang nggak percaya. Yang percaya itu kan nggak ada nih persahabatan itu nggak jatuh cinta ya nggak sih. Tapi ada juga yang ya udah gue sahabat sama lo, sahabat udah top. Pokoknya gue nggak mau ada perasaan yang lain kayak gitu. Kalau di situasi itu lu lagi suka nih sama dia, apa yang lo lakuin? Ada yang bilang, ini bukan jawaban gue murni gitu, gue nonton sama baca di buku juga nggak nonton di, podcast di luar gitu.
sebenarnya kan kunci dari hubungan tuh kan komunikasi ya, setuju Iya, kan. Jadi nggak cuma buat romantis juga, buat pertemanan, buat persahabatan. Iya, perlu komunikasi. Iya, dan kata dia tuh ya kita diskusin bareng-bareng aja gitu sama teman sahabat lu yang lu suka gitu. Jadi gini, misalnya bilang, gue tuh sebenarnya perasaan gue suka sama lu nih. Iya. Terus lu gimana? Kalau misalnya enggak, terus gue harus bagaimana nih? Oh gitu apa ya. yang harus kita lakukan atau apa yang gue lakukan dengan ini gitu. Dan bagaimana selanjutnya? Sebenarnya komunikasi, kalau katanya sih gitu. Komunikasiin aja. Tapi berat juga. Iya nggak sih? Buat komunikasiin itu. Ya kita komunikasi itu tiba-tiba misalnya dia nggak suka kan, kita Iya. kecewa ya nggak sih? Atau malah jadi misalkan jauh persahabatannya kayak gitu ya kan? Iya sih. Jadi ya shoot your shot kalau kata tembak aja kalau kata orang. Tembak-tembakanmu karena sih gitu. Jadi sih kalau gue sih ya lebih karena mungkin akan gue coba komunikasiin gitu. Kalau gue punya perasaan seperti ini, lu bagaimana? Kalau emang dia nggak suka ya harus bagaimana? Dan tu bilangnya gue nggak pengen persahabatan kita gini-gini. Ini gampang di mulut ngomong nih. Iya. Dilakukan itu gampang nih. Iya. Nah, banyak beberapa faktor. Iya. Memang jauh lebih repot ketika cinta dalam diam gitu itu sama sahabat kita ya nggak sih? Iya itu. Dibanding kita cuma kenalan, cinlok dan lain-lain, oke lah nggak Soalnya masalah ya kan? bisa jadi karena lu cinta dalam dia, lu pendam terus dia deket sama cowok lain gitu kan. Jatuhnya lu jealous. Padahal sebenarnya sahabatan status lu jealous, lu malah menjauh karena jealous lu. Iya. Karena lu jealous gitu. Itu lebih buruk dibanding lu menjauh karena kejujuran aja sih kalau menurut gua. Iya. Karena kayak nggak dulu gitu nggak apa sih. Berarti lu lebih milih untuk ya udah dipendam aja lah ya. Nggak, kalau gua lebih milih untuk dikomunikasikan. Oh, komunikasikan. Kita diskusiin bareng-bareng. Iya. Ya, dia bilang nggak hubungan komunikasi, nggak cuma sendiri. Kalau bisa ajak dia buat ngebantu gimana gua memproses perasaan gua ke dia. Oke. Ini terakhir nih. Apa tuh? Terakhir. Lu sampaikan pesan-pesan buat teman-teman kita yang di luar sana. Yang sedang menjalani cinta dalam diam. Oh. Oke. Satu kalimat boleh lah. Terakhir kan. Nanti kita ngambil ibrohnya nih, kita ngambil hikmah apa yang dari kita omongin tadi. Cinta dalam dia. Iya. Kan pasti banyak dong teman-teman kita atau ya sobat-sobat kita di luar sana yang cinta dalam diam, dia lebih memilih diam mungkin karena tadi faktor tadi insecure ya nggak sih, karena mungkin faktor ya dia ngeliat kayaknya gue nggak punya peluang deh buat sama dia, atau maybe dia udah punya pasangan nih jadi gue nggak bisa deketin nih. Coba dong kasih dong pesan-pesan buat teman-teman kita di sana, sobat Deka. Sobat Deka itu gimana ya? Yang paling penting itu kalau misalnya yang punya pasangan udah cukup, jangan dideketin, takutnya lo sendiri sama lu aja mau gitu kan. Ketika sama lu aja mau berpisah gitu. Tapi tergantung juga karena ada masalah nggak di hubungan dia gitu sama atau apa gitu ya. Itu sih kalau bisa sama-sama available kalau menurut gua. Terus kalau misalnya untuk cinta dalam diam yang faktor lain, kebanyakan dari kita tuh kan pengennya tuh dicintai gitu ya. Sebenarnya cinta kan katanya subjek, kata non, kata benda gitu ya. Coba lo untuk belajar untuk mencintai dulu. Sorry banget gue ya. Iya, belajar. Oke. Ya, untuk belajar untuk mencintai dulu. Kalau salah selama ini sih ya, ketika lo udah bisa mencintai gitu, sekali lo udah melihat ekspektasi lu sama gue mencintai karena pengen dicintai gitu kan. Ketika situ hilang, ya lo free gitu. Lo mau dicintai, lo mau tetap mencintai sih itu kalau menurut gue. Belajar untuk mencintai dan lo akan melakukan kesalahan, bahkan akan melakukan banyak kesalahan. entah lu dikata-katain sama teman-teman lu di tongkrongan, tapi lu akan melakukan kesalahan sih tuh. Ya selama kan belajar gitu kan. Jadi kayak lu akan berubah, dan berubah itu prosesnya belajar. Dalam mencintai juga kita ada proses belajarnya juga. Jika sih kalau nggak make sense nggak apa-apa. Oke Sobat Tika, intinya adalah ketika kamu ingin mencintai orang lain, ya kita harus belajar mencintai diri kita dulu ya. Yes. Kalau kita udah mencintai diri kita, ya it's okay lah, kita bakal bisa mencintai orang lain. Nah, kalaupun orang lain gak mencintai kita, ya kita sakit hati, atau kita nembak terus ditolak, ya nggak sih? Dan pada akhirnya, ya kita menikmati hidup kita, menjalani masa depan kita. Oke, that's right, itu aja. Apa nih? Cinta itu butuh modal. Oh iya benar banget. Kata siapa cinta cuma bicara soal cinta ya. Cinta itu kan berurusan sama yang namanya materialistis. Iya. Ya, bukan materialistis, lebih ke realistis. Manusia itu butuh needs, ada needs ya. Bergerak motivasi karena needs. Kalau nggak bisa makan, lu nggak bisa berpikir buat cinta. Gue pikirin makan doang.
Saya terima nikahnya Fulan bin Fulan, ya kan, binti Fulan, ya nggak dikasih makan. Iya, makanya Oke lah. bahagia dulu. Apakah lu pikirin nih, kalau gue hidup gue belum bahagia, apa lu mau bawa orang lain ke kehidupan yang saat itu? Iya. Itu. Oke lah. Thank you very much Boy Diki. Wah, pelajaran kita pada hari ini cinta dalam diam ya Iya. kasih. Thank you very much juga buat teman-teman semua yang udah nonton di sini. Jangan lupa share dan subscribe YouTube gue. Ya enggak, jangan lupa follow juga, nanti gue kasih ininya, IG-nya atau FB-nya atau TikTok-nya, ya enggak sih? Oke, gitu lah teman-teman semua di sini ya. Oke, apa yang kita omongin di sini adalah tujuannya untuk mencari hikmah dan apapun itu yang terbaik lah buat kita dan teman-teman semua. Thank you very much teman semua di sini. Sampai bertemu lagi di next videoku. Sampai bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Bye.